Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hardianingsi Hashim, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip dasar membuat kesalahan adalah proses dari sebuah pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, di tahap validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, di tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Aisyah adalah seorang siswi kelas 10-7 yang melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas pada saat pelajaran agama Kristen. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke. Aisyah, Ibu kami kesini karena Ibu mendapati laporan dari Pak Tandi. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu Ibu, kemarin kan kelas yang kami itu ada tugas dikasih kayak begitu, tapi Aisyah nggak kerja Ibu, katanya gimana? Kenapa Aisyah nggak kerja? Malas Ibu kerja tugas Ibu. Apakah selama Pak Tandi mengajar Aisyah tidak paham atau hanya memang karena malas? Bukan gitu Ibu, sebenarnya mungkin dari cara Pak Tani mengajar Bu. Karena biasa Pak Tani itu udah masuk mengajar cuma titik tugas secara online, jadi itu buat Aisyah malas kerja tugasnya. Oh, baiklah. Nah, di sini Ibu sebenarnya panggil Aisyah bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu memanggil Aisyah karena ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin Aisyah melakukan hal itu karena senang. Tetapi Aisyah juga harus tahu bahwasannya dengan permasalahan itu Aisyah merugikan diri sendiri sehingga bermasalah dengan Pak Tani, khususnya mata pelajaran agama. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat keyakinan kelas yang ada waktu pertama kali kita belajar. Kalau Aisyah ingat keyakinan kelas kita yang dulu bagaimana? Kesepakatan kelas yang dibuat di kelas itu Ibu menghormati guru. Terus apalagi? Rajin kerja tugas. Nah, sekarang kan Aisyah sudah paham. Jadi dengan sikap tadi Aisyah ke Pak Tandi itu apakah sudah mencerminkan atau menunjukkan keyakinan kelas? Tidak Ibu. Oke. Jadi kalau seperti itu Aisyah harus melakukan apa? Minta maaf sama Pak Tani. Minta maaf sama Pak Tandi. Nah, sekarang Aisyah silakan pergi minta maaf sama Pak Tandi dan selalu mengindahkan keyakinan kelas ya. Iya Ibu. Oke, silakan Nak. Baik, setelah berbincang-bincang bersama Ibu Kiki selaku wali kelas saya menyadari bahwa sikap saya selama ini yaitu bermalas-malasan mengerjakan tugas dari Pak Tani itu sangat salah, dan dari itu saya belajar untuk selalu menerapkan apa yang telah disepakati oleh kelas, di mana yaitu untuk menghormati guru dan rajin belajar. Nah, untuk teman-teman juga jangan pernah malas-malasan mengerjakan PR. Terima kasih. Kasus kedua. Afrili tidak sengaja membuang sampah sembarangan saat teman kelasnya membersihkan halaman kelas. Selamat pagi Aprili. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu.
Oke, nah saya mendapati laporan dari teman-teman Aprili. Katanya tadi Aprili membuat sampah sembarangan ya? Iya Ibu. Kenapa? Karena tadi mendadak kuliah tempat sampah jadi saya buang sembarang nih. Nah, di sini ibu memanggil Aprili bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi ibu memanggil Aprili di sini untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin Aprili senang melakukan itu atau tidak sengaja melakukan itu, tetapi dengan Aprili membuang sampah sembarangan, Aprili merugikan diri sendiri dan akibatnya mendapatkan masalah ini. Oke, nah sekarang mari kita mengingat kembali keyakinan kelas yang telah kita buat pada waktu awal pembelajaran. Kira-kira dari kejadian tadi Aprili telah membuang sampah sembarangan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Ibu. Nah, kalau begitu apa yang Aprili langgar atau tidak tunjukkan di keyakinan kelas? Tidak menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah Ibu. Oke, nah sekarang Aprili kan sudah tahu. Jadi, nah kita harus tetap mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita buat agar tercipta lingkungan yang bersih. Nah, setelah Aprili mengetahui bahwasannya ada keyakinan kelas yang tidak Aprili tunjukkan, apa yang Aprili harus lakukan? Saya akan membersihkan lingkungan yang sudah saya kotori dan tidak akan mengulanginya lagi Ibu. Oke, bagus sekali nak. Silahkan lanjutkan apa yang menjadi keyakinan Aprili dan silahkan menjaga kebersihan kelas ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Kiki tadi, saya sudah menyadari kesalahan saya, yaitu saya membuang sampah sembarangan. Nah, dari itu saya jadi sadar bahwa saya harus meninggalkan sifat buruk itu. Jadi saya akan selalu mengingatkan bahwa harus selalu membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan buat teman-teman juga, jangan selalu membuang sampah sembarangan karena itu dapat mengotori lingkungan sekolah kita. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Salam semangat guru penggerak.